Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Queen Adistria dengan teman saya Alia Maisa akan mempresentasikan tentang hukum Mendel. Berikut merupakan daftar topik kami. Apa sih hukum Mendel itu? Sebelum mengetahui tentang hukum Mendel sendiri, kita perlu mengetahui tentang sejarahnya. Hukum Mendel sendiri ditemukan oleh biarawan asal Austria, Gregor Johann Mendel. Pada tahun 1854 sampai 1856, ia melakukan percobaan penyilangan pada kacang kapri berdasarkan pengelompokan. Melalui percobaan itu, ia menemukan teori awal sebagai berikut. Yang pertama adalah kelamin sel jenis dari satu induk mungkin berisi dua ciri yang berbeda, namun tidak mewarisi itu. Yang kedua, sifat yang terwarisi mandiri, tidak tercampur. Lalu yang ketiga, karakter masing-masing merupakan sifat yang diturunkan dari kedua sel kelamin. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum Mendel. Melalui karyanya dalam percobaan mengenai persilangan tanaman, beliau mengusulkan bahwa orang tua mewariskan gen kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Teori hukum Mendel menjabarkan tentang pewarisan sifat organisme yang terdiri atas dua bagian. Yang pertama, hukum satu Mendel atau hukum segregasi bebas. Pada saat pembentukan gamet, terjadi perpisahan, atau kita sebut segregasi, alel-alel pada induk secara bebas dari diploid menjadi haploid. Yang kedua, hukum dua Mendel, atau kita sebut hukum asortasi bebas. Pada waktu pembentukan gamet, alel-alel yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara luas membentuk genotip dengan kombinasi alel yang berbeda. Sebelum kita melalui pembahasan lebih lanjut, mari kita ketahui istilah penting dalam penyilangan. Yang pertama yaitu parental, yang berarti induk. Filial berarti keturunan. Dominan, yaitu sifat yang menutupi sifat resesif yang biasanya ditulis dengan huruf kapital. Resesif, yaitu sifat yang tertutup oleh sifat dominan. Kemudian genotip, yaitu sifat dasar yang tidak tampak. Fenotip, yaitu sifat yang dapat dilihat atau tampak. Homozigot, yaitu pasangan alel yang sejenis. Heterozigot, yaitu pasangan alel yang tak sejenis, contohnya seperti B besar, B kecil. Hukum satu Mendel. Hukum ini juga dinamakan dengan hukum segregasi bebas, yang berbunyi, alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi saat pembentukan gamet. Peristiwa ini dapat kita amati pada persilangan monohibrid. Persilangan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu persilangan dominan dan intermediat. Persilangan yang pertama yaitu persilangan dominan. Persilangan ini terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat, atau gen dominan, disilangkan dengan sifat gen yang lebih lemah, atau gen resesif, sehingga sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Contohnya dapat kita lihat seperti bunga berwarna ungu, B besar disilangkan dengan bunga berwarna putih, B kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna ungu, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Dapat kita jawab dengan pertama, kita menuliskan B parentalnya terlebih dahulu, yaitu B besar disilangkan dengan B kecil, menghasilkan anakan B besar dengan bunga ungu 100%. Kemudian hasil anakan tersebut disilangkan dengan sesamanya, menghasilkan anakan kedua B besar, B kecil, dan B kecil. Sehingga diperoleh rasio fenotip bunga ungu banding bunga putih, yaitu 3:1. Selanjutnya merupakan persilangan intermediat. Terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat, sehingga tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Hasil dari persilangan ini akan menghasilkan sifat baru. Berikut merupakan contoh soalnya. Bunga berwarna merah M besar disilangkan dengan bunga berwarna putih M kecil. Jika keturunan pertama F1 100% berwarna merah muda, tentukanlah perbandingan fenotip F2-nya. Dari gambar tersebut, kita dapat memperoleh perbandingan fenotipnya sebagai berikut. Bunga merah dengan rasio 1, bunga merah muda rasio 2, dan bunga berwarna putih rasionya 1. Selanjutnya merupakan persilangan dihibrid atau persilangan dua sifat yang berbeda. Terdapat dua karakter yang diperhatikan dalam persilangan ini. Maka dari itu ada dua gen berbeda yang terlibat.
seperti penyilangan A besar A besar, B besar B besar dengan A kecil A kecil, B kecil B kecil. Penyilangan dihibrid dapat kita lihat jelas pada penyilangan dua kacang Ercius, dengan kacang pertama berbentuk bulat dengan warna kuning, dan kacang kedua berbentuk kisut dengan warna hijau. Karena ada dua sifat yang berbeda di sini, maka disebutnya persilangan dihibrid. Hukum dua Mendel ini, atau disebut dengan hukum asortasi bebas, berbunyi pasangan alel dari gen yang berbeda bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Contoh soal dari persilangan dihibrid. Disilangkan kacang Ercius berbiji bulat berwarna kuning, B besar B besar, K besar K besar, dengan kacang Ercius berbiji kisut berwarna hijau. B kecil B kecil, K kecil K kecil. Tentukan perbandingan fenotip F2-nya. Dari gambar sebelah kiri, kita dapat melihat bahwa F1 dihasilkan kacang Ercius berbiji bulat dengan warna kuning. Lalu F2-nya kita menyilangkan hasil dari F1 itu sendiri. Lalu diperoleh F2-nya sebagai berikut. Bulat kuning dengan rasio 9, bulat hijau dengan rasio 3, kisut kuning dengan rasio 3, dan kisut hijau dengan rasio 1. Dari hasil tersebut diperoleh rasio fenotip F2-nya 9:3:3:1. Selanjutnya kita memasuki penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel merupakan peristiwa dihasilkannya rasio fenotip yang berbeda dengan dasar dihibrid hukum Mendel pada suatu bentuk persilangan. Kenapa sih penyimpangan ini disebut dengan penyimpangan semu? Penyimpangan ini terjadi karena adanya beberapa gen yang saling memengaruhi dalam menghasilkan fenotip. Meskipun demikian, rasio fenotip yang diperoleh merupakan hasil modifikasi dari rasio semula hukum Mendel. Nah, penyimpangan semu hukum Mendel yang pertama yaitu kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya atau kriptos sifat gen dominan apabila gen dominan tersebut berdiri sendiri. Contoh kasus yang dapat kita lihat yaitu pada bunga Linaria marocana. Dari hasil persilangan tersebut, mengapa pada F1 diperoleh bunga berwarna ungu? Ketika A besar A besar B kecil B kecil disilangkan dengan A kecil A kecil B kecil B besar B besar, gen dominan A tidak bertemu dengan gen dominan A besar. Yang lain, sama halnya dengan gen dominan B besar. Akibatnya, sifat gen dominan akan tersembunyi dan diperoleh warna ungu pada F1. Dari hasil persilangan tersebut, diperoleh rasio fenotip 9:3:4. Yang kedua yaitu polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen yang saling mempengaruhi dan bersifat kumulatif atau saling menambah. Penyimpangan yang terjadi akibat sifat gen ganda. Contoh kasusnya dapat kita lihat pada biji gandum. Gandum berbiji merah memiliki dua gen, yaitu M besar 1 dan M besar 2. Apabila kedua gen saling berinteraksi, maka ekspresi warna akan semakin kuat. Semakin banyak faktor M besar, warna yang diperoleh akan semakin tua atau gelap. Dari hasil persilangan, diperoleh rasio fenotip 15:1. Penyimpangan selanjutnya merupakan epistasis hipostasis. Peristiwa ini terjadi ketika gen dominan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen penutup disebut dengan epistasis, dan gen yang tertutup disebut dengan hipostasis. Contoh dari kasus ini merupakan penyilangan biji gandum. Dari gambar tersebut, diperoleh pada F1 terdapat H besar dan K besar dengan keduanya bersifat dominan. Akan tetapi, sifat yang muncul pada F1 merupakan warna hitam atau H besar. Hal ini menandakan bahwa gen H besar bersifat epistasis terhadap K besar dan K besar bersifat hipostasis oleh H besar. Dari persilangan ini diperoleh rasio fenotip F2-nya 12:3:1. Selanjutnya, bentuk penyimpangan yang keempat yaitu komplementer, yang merupakan interaksi antar gen dominan dengan sifat berbeda yang saling melengkapi dan menghasilkan fenotip tertentu. Contoh kasus dari penyimpangan ini adalah pada persilangan Lathyrus odoratus. Dari gambar tersebut, bagaimana dapat diperoleh bunga berwarna ungu dari persilangan dua bunga sejenis berwarna putih pada keturunan pertamanya.
Pada F1 terdapat dua gen dominan, yaitu C besar dan P besar, dengan sifat yang berbeda. Keduanya akan berinteraksi dan saling melengkapi, sehingga terbentuk fenotip baru, yaitu bunga berwarna ungu. Dari gambar tersebut dapat kita peroleh rasio fenotip F2-nya, yaitu 9:7. Penyimpangan yang kelima, yaitu yang terakhir, bernama atavisme, yaitu interaksi antar gen yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pada atavisme bukan penyimpangan mengenai rasio fenotip, melainkan munculnya sifat baru. Contoh kasusnya pada bentuk jengger ayam. Pada F1 dihasilkan tipe jengger walnut yang merupakan hasil persilangan monohibrid, sedangkan pada F2 dihasilkan tipe jengger single yang merupakan hasil dari dua gen resesif. Dari hasil persilangan diperoleh rasio fenotip 9:3:3:1. Setelah kita melalui penjelasan mengenai hukum 1 dan 2 Mendel, serta penyimpangan semu dari hukum Mendel, kita dapat mengenali perbedaannya. Pada kondisi normal, rasio fenotip monohibrid yaitu 3:1 atau 1:2:1. Sedangkan rasio fenotip dihibrid yaitu 9:3:3:1. Dalam penyimpangannya hanya terjadi pada persilangan hibrid. Rasio fenotip yang diperoleh yang pertama yaitu 3:9:4, yang kedua 15:1 atau 12:3:1, dan yang terakhir 9:7. Genetics is where we come from. It's deeply natural to want to know. By Ellen Ullman. Sekian presentasi kami mengenai hukum Mendel. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.